Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini di video yang akan saya lakukan ini merupakan tugas pada mata kuliah micro teaching yang akan mempraktikkan bagaimana praktik atau keterampilan membuka pelajaran, menjelaskan pelajaran, dan nanti diakhiri dengan menutup pelajaran. Nah, barangkali kita langsung saja mempraktikkannya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak bapak semua. Nah, untuk sekarang kita sudah masuk di pertemuan keempat, dan sekarang adik-adik sudah mempelajari materi sebelumnya, yaitu materi peluang. Dan untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan lebih kepada contoh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kepada perwakilan atau ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Setelah pembacaan doa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diridai oleh Allah dan diberi keberkahan. Nah, untuk rumus peluang itu bisa dilambangkan PA. Dan rumus peluang itu adalah banyaknya kejadian yang diinginkan saya dilambangkan NA dibagi dengan banyaknya kemungkinan yang akan terjadi pada sebuah peluang. NS ini titik satu. Baik, mungkin kemarin kita sudah juga membahas tentang manfaat dari peluang. Nah, banyak manfaat dari sebuah peluang yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bagaimanapun kehidupan kita ini tidak luput dengan yang namanya peluang. Dan juga kita memahami bahwa di seluruh di dunia ini tidak ada yang namanya sempurna, tidak ada yang namanya dengan kesempurnaan. Maka dari itu muncullah sebuah peluang yang menunjukkan sebuah kemungkinan atau kejadian yang mungkin bisa terjadi pada sebuah kejadian. Dan dalam hal itu kita lihat saja fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Seperti halnya ketika kita melemparkan koin terjadi peluang di sana. Kita kemungkinan dapat mendapati bernilai koinnya bernilai gambar. Nah, seperti kita lihat pada sebuah koin itu terdiri dari dua bilah. Ada bilahnya gambar dan satunya lagi angka. Nah, di saat koin itu dilempar, maka terjadi sebuah peluang yang mana kita bisa mendapatkan angka, ataupun kita juga bisa mendapatkan gambar. Nah, begitu ketika kita melempar sebuah koin contohnya. Dan ada juga contoh-contoh yang lain, ketika kita melempar sebuah dadu, kita mendapatkan angka berapa, itu bisa nanti kita bahas dalam peluang. Dan juga banyak hal yang sebenarnya seluruh ilmuwan juga memanfaatkan peluang, atau peneliti dan analitik juga memanfaatkan peluang dalam pekerjaan mereka. Seperti halnya ketika kita ngadain pemilu, nah itu ada data-data yang didapatkan dari
dari memahami sebuah peluang, dan juga seorang dokter menganalisa penyakit pasiennya dan menentukan berapa lama sisa hidup dari pasiennya, atau orang jasa asuransi memperhitungkan berapa lama asuransi itu bisa didapatkan oleh kliennya. Nah, itu tidak lepas dari sebuah peluang. Nah, itu beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Masuk kita ke praktiknya, kita lebih kepada contoh untuk pertemuan kali ini ya, adik-adik Bapak semua sepahami bagaimana peluang itu dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja pada pelemparan sebuah koin. Contoh sederhananya, nah, di peluang koin ini kita harus sepakat terlebih dahulu bahwasanya satu koin itu pada koin itu terdapat dua bilah, yaitu bilah angka dan gambar. Ketika kita melempar koin itu, maka kita akan mendapatkan peluang mendapati angka ataupun gambar, bilah angka maupun bilah gambar. Ketika kita melempar sebuah koin, maka peluang yang muncul adalah bilah angka maupun bilah gambar. Kita simbolkan saja dengan A, dan ini gambar dengan G. Nah, itu untuk pelemparan satu koin. Nah, gimana jika kita melempar dua koin? Maka peluang yang muncul adalah bisa jadi peluang yang muncul itu angka dengan angka, dan juga angka dengan gambar, gambar dengan angka, gambar dengan gambar. Sekarang coba kita hitung berapa peluang yang terjadi. 1, 2, 3, 4. Maka ketika kita tentukan kita memilih angka-angka saja, maka peluang yang muncul adalah 1/4. Dan ini juga tadi berapa kali peluang yang muncul, yang namanya jumlah peluang kejadian. Nah, itu dia berapa jumlah peluang kejadiannya. Saya dilambangkan dengan NS sama dengan berapa? 2. Nah, di sini juga berapa NS-nya? 4. Benar. Dan selanjutnya, ketika kita melempar 3 koin, lalu berapa peluang yang terjadi? Nah, kita coba melempar 3 koin.
Maka tabelnya kita perpanjang lagi. Di saat pelemparan dua koin itu terjadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, kita tambah saja koinnya satu lagi pada tabel angka dan gambar di bawah. Kita tunjukkan dengan tabel lagi. Baru kita jabarkan terjadi peluang angka gambar, gambar angka gambar, dan juga di bawahnya gambar angka, gambar angka. Nah, dan gambar. Nah, di sini terlihat bahwa peluang yang muncul adalah gambar-gambar angka dan seterusnya. Itu terjadi peluang secara keseluruhan itu terjadi 80 kali peluang, sehingga NS-nya sama dengan 8. Nah, itu dia ketika peluang itu terjadi pada sebuah satu koin, dua koin, dan tiga koin. Nah, bagaimana contohnya pada soal? Contohnya saja pada contoh soal seperti ini, pada satu pelemparan koin, berapa peluang munculnya angka? Nah, pada pelemparan satu koin, nah, berapa peluang munculnya angka? Kira-kira berapa? Karena tadi rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Kita masukkan kepada soal. PA itu sebuah peluang, PA sama dengan NA-nya berapa? NA-nya sebuah kejadian pada soal. A-nya hanya 1, maka NA-nya sama dengan 1, dan NS-nya berapa? NS-nya tadi 2. Terjadi 2 peluang. Maka hasil dari soal pernyataan soal nomor 1 itu adalah peluang yang terjadi 1/2. Dan begitu juga dengan gambar juga memiliki hanya 1 peluang yang bisa mungkin terjadi, maka hasilnya adalah 1/2 juga. Dan ketika itu terjadi 2 koin, bagaimana hasil yang terjadi? Kita coba pernyataannya menjadi 2 koin. Pada pelemparan 2 koin, berapa peluang munculnya angka? Dan di sini berapa peluang minimalnya muncul 1 angka? Kita lupa redaksi soalnya.
Ya, jadi kita lihat di sini pada pelemparan 2 koin berapa kali muncul minimal satu angka. AA apakah sudah memenuhi? Ya, sudah. AG ya ada juga satu angkanya. GA juga ada satu angka. Maka A dan GG ada muncul angkanya? Tidak. Maka ini tidak masuk, peluang GG tidak masuk pada pernyataan soal yang diminta oleh soal. Maka hasilnya kita hitung 1, 2, 3. Maka NA nya sama dengan NA nya sama dengan 3 dan NS nya berapa? Pada 2 koin memiliki 4 kejadian. Maka hasil dari soal yang kedua kita adalah peluang yang terjadi yaitu 3/4. Nah, kira-kira sejauh ini adik-adik bapak semua sudah paham dengan materi kita hari ini, yang kita langsung menjabarkannya pada sebuah soal, terutama peluang pada koin. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan kepada 3 koin. Kita coba lagi merubah redaksi soalnya. 3 koin. Nah, begini. Ketika soalnya menanyakan pelemparan 3 koin, berapa peluang minimal munculnya 2 angka? Nah, kita lihat pada peluang pelemparan 3 koin. Apa-apa saja peluang yang mungkin terjadi? Di sini, di saat peluang AAA muncul AAA, maka memenuhi syarat dari soal. Ya, memenuhi karena hanya terdapat 2 angka. Dan di sini peluang kedua angka-angka gambar dan juga memiliki 2 angka. Angka gambar angka memiliki minimal 2 angka. Angka gambar-gambar di sini tidak memenuhi permintaan dari soal karena angkanya cuma 1. Dan selanjutnya gambar angka-angka memenuhi permintaan soal. Angka gambar angka ini tidak. Gambar-gambar angka juga tidak. Gambar juga tidak. Nah, di sini kita hitung berapa yang memenuhi pernyataan dari soal. 1, 2, 3, dan 4. Nah, sehingga kita dapatkan nilai NA sama dengan 4 dan NS nya berapa? 8. Oke. Nah, kita perkecil. Jadi peluang kejadian pada pelemparan 3 koin, berapa peluang minimal muncul 2 angka? Sehingga jawabannya adalah 1/2. Nah, itu dia beberapa contoh soal dan juga bagaimana kemungkinan ketika soal kita temui seperti ini. Nah, Bapak memiliki satu kuis untuk adik-adik semua. Boleh siapa yang dapat nanti langsung maju ke depan.
Soalnya pada pelemparan dua koin, berapa peluang munculnya minimalnya satu gambar? Ayo, siapa yang ingin mencoba menjawab soal Bapak? Siapa? Dewi mau jawab? Oke. Oh, berarti Putra mau jawab. Oke. Putra boleh maju ke depan. Baiklah, karena waktu kita tidak mencukupi lagi untuk pertemuan kali ini, Bapak cukupkan saja. Silahkan rekayasa soal Bapak yang kayak tadi dirubah-rubah, dan Bapak ingin menugaskan soal Bapak terakhir ini ke tugas rumahnya, menjadi PR dari anak-anak Bapak semua. Nah, silakan dikerjakan di rumah untuk satu soal ini, dan juga Bapak minta satu soal dari adik-adik nantinya untuk memvariasikan soal Bapak lagi. Dan Bapak menginginkan nantinya ada lebih kreatif dalam membuat soal, dan nantinya lebih kritis menentukan atau melihat semua kejadian, peluang-peluang yang bisa terjadi pada kehidupannya sehari-hari. Nah, begitu adik-adik, kira-kira materi kita hari ini mudah-mudahan tersampaikan dengan baik, dan silahkan belajar lagi, lebih giat lagi. Saya lihat memang adik-adik ini smart semua. Saya yakin ketika adik-adik giat belajar matematika, maka matematika itu akan terasa gampang. Nah, begitu untuk pertemuan kita hari ini. Saya harap adik-adik semua banyak belajar, lebih giat lagi. Tunggu, skip. Barangkali cukup sekian materi kita pada hari ini. Silakan adik-adik masukkan bukunya kembali ke dalam tasnya, karena waktu kita sudah masuk waktu istirahat ya. Nah, jaga diri baik-baik, karena kita masih dalam masa pandemi, maka kesehatan itu penting kita perhatikan. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Billahi fisabilil haq, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup materi hari ini.